Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sopeng. Saya Ermi dari SDN 178 Tanale. Saya Umi Haira dari SDN 144 Madelo. Saya Asriani Arifin dari SD Negeri 268 Tanjonge. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Asriani. Siang Bu. Iya. Pada siang ini kita akan melakukan kegiatan coaching yang dimana di sini saya sendiri bertindak sebagai observer. Nah, Ibu Asriani sebagai coach dan nantinya akan ada Ibu Umi sebagai coaching. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada siang ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan selaku observer, khususnya kepada Ibu Asriani sebagai coach. Dalam proses coaching kali ini, tahap ini adalah tahap pra-observasi. Sebagai seorang observer, saya harus memastikan kesiapan Ibu Asriani sebagai coach. Jadi apa saja yang ingin dikembangkan dan diamati oleh seorang coach. Ada beberapa poin yang akan saya amati yang tercantum dalam rubrik penilaian observasi. Yang pertama adalah saya akan mengamati proses coaching dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga alur tirta ini bisa dijalankan dengan baik. Semoga apa yang saya amati nanti dimiliki oleh Ibu Asriani sebagai coach. Jadi dua hal yang akan saya amati dalam proses coaching kali ini. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Asriani. Yang pertama, pada kesempatan coaching kali ini, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Baik, terima kasih Bu. Pada kesempatan kali ini, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu. Kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi yang mana yang kira-kira secara spesifik yang Ibu ingin observasi? Baik Bu, dari ketiga kompetensi yang akan saya kembangkan, kompetensi yang ingin saya lebih amati yaitu dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Asriani. Kira-kira menurut Ibu apa indikator ketercapaian kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Ibu Asriani inginkan? Harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu
bisa mengerahkan koci untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian selain itu juga bisa memunculkan ide-ide baru sehingga permasalahannya bisa terselesaikan. Iya, jadi yang saya tangkap di sini yang bisa memunculkan ide-ide baru. Nah, selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu Asriani dan Ibu Umi untuk melaksanakan proses coachingnya. Semoga berjalan dengan baik. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya Ibu Asriani? Tidak mengganggu? Alhamdulillah sehat, tidak. Maaf ya Bu, mengganggu waktunya sebentar. Jadi saya ingin melakukan coaching dengan Ibu Asriani. Dengan senang hati, Bu. Memangnya Ibu mau menceritakan apa? Ya Bu, jadi begini, akhir-akhir ini itu saya merasa bingung karena menurut saya terlalu banyak tugas yang harus saya emban di sekolah. Selain sebagai guru di kelas 5, di mana itu adalah tugas pokok saya mengajar, saya juga diberikan amanah untuk menjadi bendahara sekolah. Jadi saya rasa saya tidak bisa memanage waktu saya dengan baik untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Oh, seperti itu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Dan apa yang ingin Ibu capai dari hasil diskusi kita pada hari ini? Saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi itu. Jadi besar harapan saya, Mas Riani bisa membantu saya memberikan solusi bagaimana seharusnya saya memanage atau membagi waktu saya agar semua pekerjaan bisa dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Baiklah, menurut Ibu, hal apa saja yang membuat Ibu merasa sulit untuk membagi waktu? Yang membuat saya merasa sulit untuk membagi waktu karena banyaknya tugas-tugas yang harus saya selesaikan seorang diri, di mana kadang-kala tugas pokok saya itu sebagai seorang pendidik mengajar di kelas 5 harus saya abaikan untuk menyelesaikan tugas-tugas tambahan yang kadang-kadang deadline-nya itu sangat-sangat harus segera dikerjakan atau dikumpulkan itu. Oh, seperti itu rupanya. Iya. Kalau boleh tentang tugas tambahan saya, Ibu, bagaimana cara menyelesaikan tugas yang diberikan tersebut sehingga saya merasa tidak kesulitan lagi begitu. Baiklah, menurut Ibu, hal apa saja yang membuat Ibu merasa sulit untuk membagi waktu? Menurut saya, Ibu, hal yang membuat saya sulit untuk membagi waktu itu banyaknya tugas tambahan yang dibebankan kepada saya, sehingga kadang saya merasa bingung yang mana yang harus saya dahulukan agar tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan, Ibu. Apalagi semua tugas itu harus diselesaikan bersamaan tepat waktu, Ibu. Oh, begitu rupanya. Iya, Bu. Yang membuat saya bingung laginya itu adalah saya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan tugas tersebut sehingga menghambat saya untuk menyelesaikan, memolor waktu dan mengambil waktu yang agak panjang dalam proses penyelesaiannya. Nah, kalau boleh saya tahu, tugas apa itu yang tidak bisa diselesaikan? Tugas tambahannya itu, Bu, selaku bendahara BOS itu kan sekarang kita menggunakan aplikasi terbaru, Bu, ada namanya Arkas. Nah, saya bingung bagaimana cara mengerjakan laporan BOS di Arkas tersebut. Selama ini, langkah apa yang sudah Ibu lakukan apabila mengalami kendala dalam mengerjakan laporan Arkas? Iya, selama ini saya menelpon sesama teman bendahara saya itu tentang pengerjaan Arkas ini. Tapi kan karena Arkasnya baru,
Jadi teman saya itu pun tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan aplikasi tersebut. Setelah bertanya kepada teman, tapi kamu tetap merasa tidak nyaman. Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Iya, setelah saya bertanya kepada teman sesama bendahara, tetap saya tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya, maka saya berencana untuk menemui koordinator kecamatan terkait pengerjaan ARKAS. Namun waktunya masih tidak ada waktu yang tepat untuk menemui beliau, apalagi sekarang diberikan lagi tugas tambahan sebagai pembina pramuka di sekolah, Ibu. Ya, bagus. Saya setuju dengan pendapat Ibu itu. Tetapi apakah tugas sebagai pembina pramuka itu menjadi penghalang untuk bertemu dengan teman Ibu? Sebenarnya tidak menjadi penghalang, karena kegiatan ekskul ini kan kadang kami lakukan di sekolah itu pas pulang sekolah. Jadi mungkin selesai kegiatan atau ekskul pramuka ini saya bisa langsung menemui koordinator bendahara saya, gitu. Jadi apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Jadi itu kembali lagi rencana saya setelah menemui koordinator bendahara saya untuk melakukan atau mengerjakan pelaporan dana bos melalui aplikasi ARKAS. Yang lainnya itu saya ingin meminta bantuan kepada kepala sekolah dan teman-teman rekan sejawat saya yang ada di sekolah itu. Apabila dalam melaksanakan tugas tambahan ini kadang-kadang saya melalaikan tugas pokoknya, kiranya ada backingan atau teman-teman yang bisa mengisi kelas saya kalau kosong itu. Bagus sekali, Bu. Lalu komitmen apa yang ingin Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya, jadi besok setelah pelaksanaan ekskul saya akan langsung bertemu dengan koordinator bendahara bos di kecamatan saya, Ibu, beserta dengan teman-teman yang lain. Lalu siapa yang akan Ibu mintai bantuan untuk menjalankan komitmen tersebut? Ya, yang akan saya mintai bantuan itu ada Pak Nino ya, Bu, selaku koordinator, dan yang pastinya teman-teman rekan sejawat yang ada di sekolah ini. Bagus sekali, Bu. Saya setuju dengan tindakan yang Ibu ambil. Ya, mungkin demikian yang sempat saya sharing dengan Ibu. Terima kasih atas waktunya, Ibu, atas sudah mendengarkan cerita saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Bu. Terima kasih Bu Asmiani telah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Kemudian di sini saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching kali ini. Bagaimana penilaian performa dan kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa bahwa merasa demikian, bahwa Ibu sudah melaksanakan kompetensi tersebut? Saya merasa telah mampu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik. Ya. Boleh saya berbagi atas apa yang telah saya amati? Iya, Bu. Iya. Saya melihat bahwa Ibu Asriani ini telah melakukan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya sangat senang mendengarkannya, Bu. Terima kasih atas umpan baliknya. Iya, namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan Ibu masih ada pertanyaan yang perlu ditingkatkan dan harusnya sesuai dengan standar. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal tersebut? Saya mengerti, Bu. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Nah,
Ibu Astriani, dari diskusi kita pada siang ini, apa langkah konkret yang akan Ibu Astriani ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Iya. Itu adalah langkah yang paling tepat ya Bu ya. Dan saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, Bu. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang telah diberikan. Oh iya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang telah kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk saya sendiri, untuk Ibu Astriani, dan untuk Ibu Umi. Sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.